Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan kembali mengenai proses pengurusan jenazah. Kemarin telah saya sampaikan mengenai proses mensolati jenazah, yang diantaranya yaitu ada niat, yang kedua membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga membaca sholawat Nabi, yang selanjutnya yaitu membaca doa pertama, dan yang selanjutnya yaitu membaca doa kedua, dan yang terakhir yaitu salam. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai proses penguburan jenazah, pemakaman atau penguburan jenazah. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melakukan proses penguburan jenazah? Di antaranya itu yang pertama yaitu membuat lubang kuburan. Buat lubang kuburan, berapa tinggi, lebar, atau dalamnya, yaitu dalam kuburan, yaitu setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas. Dengan lebar seukuran 1 dirok lebih 1 jengkal, yaitu 2 kali 1 meter. Yang selanjutnya yaitu papan kayu. Yang perlu dipersiapkan yaitu yang selanjutnya yaitu papan kayu. Kenapa kok papan kayu segala? Nah, papan kayu itu digunakan untuk diletakkan di bawah agar jenazah tidak langsung terhimpit oleh tanah. Yang selanjutnya yaitu batu nisan. Batu nisan digunakan untuk menandai bahwa makam tersebut yaitu makam dari orang yang meninggal, agar ahli waris atau sanak saudara dari orang yang meninggal tersebut bisa mengetahui letak di mana posisi dari jenazah tersebut, begitu. Yang selanjutnya itu bunga setaman. Bunga biasanya diletakkan di atas dari makam. Apa sih fungsi dari bunga tersebut? Kenapa kok harus pakai bunga segala? Nah, fungsi dari bunga tersebut yaitu untuk mendoakan si mayat. Bunga atau tumbuh-tumbuhan yang berada di atas dari kuburan itu jangan sampai dibuang atau dipetik, karena bunga yang berada di atas kuburan itu bisa mendoakan, karena bunga tersebut bersolawat setiap saat sampai bunga tersebut kering, begitu. Yang selanjutnya yaitu hal yang perlu dipersiapkan yaitu geluh. Apakah geluh itu? Geluh yaitu bulatan seperti bola yang dibuat dari tanah sebanyak 7 buah, berukuran 10 cm. Bagaimana pembuatannya? Dibuat dengan membaca surat Al-Qadr sebanyak 7 kali di setiap bola tersebut atau di setiap geluh tersebut. Jadi geluh itu setiap membaca surat Al-Qadr atau Inna Anzalna sebanyak 7 kali dengan menahan nafas, begitu. Yang selanjutnya yaitu sunnah menguburkan jenazah. Yang pertama yaitu menyegerakan untuk mengubur. Kenapa menyegerakan untuk mengubur? Kecuali ada saudara atau sanak famili yang tidak bisa, yang pengen mengikuti, jadi diharuskan untuk menunda proses pemakaman, maka bisa ditunda sebentar, begitu. Nah, sunnah yang kedua yaitu menempelkan pipi jenazah ke tanah, begitu. Menempelkan pipi jenazah ke tanah. Pipi bagian kanan ditempelkan ke tanah agar bisa menyentuh tanah, begitu. Itu adalah salah satu sunnah menguburkan jenazah. Ya. Yang selanjutnya itu melepas tali ikatan jenazah. Yang selanjutnya itu membaca doa ketika meletakkan jenazah. Nah, itu ada doanya. Doanya apa? Saya sebutkan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya yaitu Bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi sekali lagi.
bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yaitu sunnah-sunnahnya yaitu mentalkin mayit. Menurut sebagian ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Hanafi, dan ulama lain mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa mentalkin mayit hukumnya adalah sunnah. Yang selanjutnya yaitu sunnah-sunnah selanjutnya itu mengangkat jenazah dari 4 sisi. 4 sisi itu bagaimana? Jadi keranda itu kan mempunyai 4 sisi. Nah, di masing-masing sisi itu dipegang, diangkat oleh orang. Jangan dolim, atau kalau kita kuat jadi saya diangkat sendiri lah, itu tidak bagus. Nah, sunnahnya itu diangkat dari 4 sisi begitu. Yang selanjutnya yaitu melempar tanah ke dalam kuburan. Lah, saat dimakamkan apabila kita tidak bisa mengikuti mencangkul untuk menutupi jenazah, itu kita bisa melakukan kesunahan dengan melempar tanah ke dalam kuburan sebanyak 3 kali. Nah, begitu. Yang selanjutnya itu tidak duduk sampai jenazah sampai tanah. Nah, maksudnya kadang kan kita mengikuti proses pemakaman jenazah itu, kita datang terlebih dahulu sebelum jenazah itu datang. Nah, sebelum jenazah itu diturunkan ke dalam tanah, ke dalam liang lahat, nah, kita itu disunahkan untuk berdiri, tidak duduk, begitu. Nah, yang selanjutnya itu berwudu setelah mengangkat jenazah. Setelah kita mengikuti proses pemakaman jenazah, orang-orang yang ikut dalam terjun untuk mengangkat jenazah tersebut disunahkan untuk berwudu. Lebih baiknya untuk mandi, untuk mensucikan dari hadas kecil begitu. Yang selanjutnya yaitu hal-hal masih ada. Yang selanjutnya yaitu mengumandangkan adzan. Hukum mengumandangkan adzan dan iqamah dalam proses pemakaman jenazah yaitu sunnah. Kesunahan itu dikiaskan dengan mengadzankan anak yang baru lahir. Tetapi ada ulama lain yang menganggap menyamakan hukum mengadzani jenazah dengan hukum mengadzani anak yang baru lahir, itu hukum tersebut lemah. Nah, maka dari itu ulama yang menyetujui atau menyunahkan untuk mengadzani itu berpendapat bahwa adzan dan iqamah termasuk bagian dari zikir, sebagaimana disunahkan zikir disunahkan untuk melafalkan kapanpun, dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang dilarang seperti di WC atau di toilet begitu. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang diwajibkan terlebih dahulu. Apa yang perlu diwajibkan yaitu memiringkan jenazah ke sebelah kanan atau menghadap ke kiblat. Bila lupa tidak dihadapkan ke kiblat, maka wajib hukumnya digali kembali atau dibongkar kembali kuburan tersebut dan dihadapkan ke arah kiblat. Nah, begitu. Apabila ada yang bertanya, Pak, kalau jenazahnya di dalam peti, itu bagaimana, Pak? Kan biasanya kan menghadap ke atas, gitu dah. Apabila jenazah itu muslim, maka bila ditaruh di peti, maka dihadapkan ke kanan atau dimiringkan ke kanan agar dalam proses pemakaman jenazah tersebut bisa menghadap ke kiblat begitu. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dilarang dalam proses pemakaman jenazah. Yang pertama yaitu permukaan tanah. Yang selanjutnya itu duduk di atas kuburan, itu sangat dilarang karena sangat tidak menghormati. Yang selanjutnya itu menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, itu juga dilarang untuk dilakukan. Dan yang selanjutnya itu
melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus ke arah syirik. Begitu. Itu adalah hal-hal yang dilarang, yang disunahkan, dan dalam proses penguburan jenazah. Selanjutnya langsung kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mati syahid. Apa sih itu mati syahid? Mati syahid yaitu seorang muslim yang meninggal untuk mempertahankan haknya untuk menegakkan agama Islam, gitu. Itu adalah mati syahid. Mati syahid itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu syahid dunia. Syahid dunia yaitu meninggal di medan perang untuk memperjuangkan tanah airnya. Nah, itu orang yang mati syahid dunia itu tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati, begitu. Yang selanjutnya itu syahid akhirat. Apa sih syahid akhirat? Syahid akhirat adalah orang yang mati atau meninggal mendadak. Nah, contohnya orang yang melahirkan, orang yang terkena wabah penyakit seperti sakit perut mendadak meninggal. Nah, itu bisa dikatakan mati syahid akhirat. Nah, orang yang meninggal atau syahid akhirat itu masih wajib untuk dimandikan dan disolati. Yang selanjutnya itu syahid dunia akhirat. Apa sih syahid dunia akhirat itu? Yaitu meninggal di medan perang untuk meninggikan kalimat Allah, gitu. Langsung saja selanjutnya yaitu harta peninggalan atau tirqah. Apa sih harta peninggalan itu? Harta peninggalan yaitu seluruh yang ditinggalkan mayat berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Jika seseorang meninggal dunia dan memiliki harta, maka harta tersebut disebut harta tirqah atau harta warisan, gitu. Dari harta tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk beberapa kewajiban. Nah, di antaranya kewajibannya itu ada apa saja? Yang pertama yaitu biaya mengurus jenazah. Biaya mengurus jenazah itu meliputi apa saja ya? Nah, meliputi yang pertama yaitu memandikan, mengkafani, mengubur, dan tahlil dan lain-lain. Nah, memandikan kok perlu biaya? Biaya apa, Pak? Nah, seperti membeli sabun, membeli kapur barus, mengkafani, membeli kain kafan, membeli minyak wangi-wangian, mengubur seperti membayar tukang gali kubur, tahlilan, seperti itu. Nah, langsung saja yang kedua yaitu kewajiban yang kedua yaitu membayar hutang yang berkaitan dengan hak Allah seperti zakat, nadar, kifarot, dan lain-lain. Nah, hutang-hutang tersebut wajib hukumnya dibayarkan. Nah, yang selanjutnya kewajiban yang selanjutnya itu membayar hutang sesama manusia. Nah, apabila orang yang meninggal tersebut memiliki hutang, maka alangkah baiknya sanak saudara atau keluarga ahli waris dari jenazah tersebut cepat-cepat untuk mengurus atau membayar hutang sesama manusia tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu hal yang wajib dibayarkan yaitu wasiat. Apabila seorang yang meninggal tersebut sebelum meninggal dia berwasiat untuk apa gitu, untuk sodakoh ke masjid berapa triliun lah, itu wajib hukumnya untuk dibayarkan karena telah berwasiat gitu. Nah, apabila keempat kewajiban tersebut telah terpenuhi dan masih ada sisanya dan harta tersebut bisa dibagikan kepada ahli waris, gitu. Terus warisan tersebut yang dikatakan tirkah, warisan harta tersebut berupa apa saja? Nah, berupa yang pertama berupa benda bisa benda mati, bisa benda hidup, diantaranya yaitu bisa tanah, bisa hewan ternak, bisa aset rumah, bisa
aset saham, bisa juga aset saham, bisa apa lagi ya? Bisa hak sewa pinjam. Apabila orang tersebut memiliki penyewaan mobil atau meminjam mobil tetapi telah membayar, nah itu masih bisa digunakan oleh ahli warisnya begitu. Itu adalah beberapa materi yang telah saya sampaikan. Di antaranya tadi yang pertama yaitu proses pengubaran jenazah, yang kedua yaitu mati syahid, dan yang terakhir yaitu harta peninggalan atau tirkoh gitu. Cukup sekian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.